sahabat Semandala, kembali lagi di Mandala Podcast Sabtu Basa-Basi bersama saya Made Irma Suryani, dan cerita akan mengajak kalian 30 menit ke depan untuk mengetahui hal-hal yang mungkin sahabat di rumah belum ketahui. Nah, mengingat kita menghadapi libur yang panjang dan daring, teman-teman sudah membuat tugas. Nah, pastinya Bobo belum, karena saya juga ada yang belum. Tapi enggak apa-apa, jangan dulu dibuat. Keep watching my podcast because kita kedatangan tamu istimewa. Salah satu guru di SMA Negeri 2 Tijakula yang terkenal dekat dengan kakak kelas, tapi juga memiliki ketegasan yang gak neko-neko. Siapa tuh? Selamat pagi Ibu Made. Pagi juga, cantik. Ya, Bu Made Handayani, kita lagi bersama salah satu guru senior di SMA Negeri 2 Tijakula, Bung. Iya. Saya sampai bingung loh mau nyebutnya Bude atau karena Ibu ini punya banyak panggilan di sini, Ge. Ya enggak apa-apa, bisa aja. Bude, Mama, Ge. Iya. Mama, karena memang semua nyaman sama Ibu panggil apa juga nyaman, betul, ya. Betul. Saya panggilnya Bude, Bung, Ge. Iya, enggak apa-apa. Bisa Ibu aja. sebelum kesini sudah sempat sarapan? Sudah, pastinya. Ya, makasih Bu ya Iya. sudah mau menemani saya dan memberitahu nanti sahabat di rumah apa yang mungkin mereka belum ketahui. Nah, Ibu saat ini kan lagi jadi guru kimia ya di SMA 2. Betul. Jadi guru kimia, mungkin saya juga tahunya Ibu di sini guru kimia aja. Saya nggak tahu nih karir Ibu sebelum jadi guru kimia. Mungkin Ibu bisa nyeritain ke teman-teman karir Ibu selama di SMA Negeri 2 Tijakula. Sebenarnya kalau dari awal, ya tepatnya bukan karir sih, tugas. Tugasnya Ibu selaku PNS itu sebenarnya sudah ada di Bondalem, tapi tidak di SMA Negeri 2 Tijakula. Waktu itu masih ada sekolah swasta untuk tingkat SMA, itu SMA Yuda Dharma. Dan tepatnya sekali dari lulusnya Ibu menjadi guru dari tahun 90, itu sudah tahun 95 sudah ada di Rumah Bondalem, itu sudah di SMA Yuda Dharma. Nah, khususnya untuk di SMA Negeri 2 Tijakula ini yang kerennya disebut Semandala, itu sudah dari sejak awal berdirinya dari tahun 2006. Saya belum lahir, teman-teman ya. Iya, memang ada kelahiran berapa? Saya 2009. Oh iya, belum. Iya. Saya belum lahir. Itulah dari tahun 2006, dan saat berdirinya Astungkare dapat banyak mengabdikan diri. Di awal dari baru berdiri diberikan kesempatan waktu itu untuk di salah satu manajemen sekolah, itu di bagian kurikulum sekitar 8 tahun. Pernah juga di sarana prasarana juga sekitar 2 tahun, di humas sekitar 1 tahun, dan terakhir di kesiswaan sampai ada guru yang paling keren sekali hadir di SMA Negeri 2 Tijakula sekitar tahun 2022. Itu Pak Made Agus Janardana yang kerennya dipanggil Pak Made Oplas, yang menggantikan di kesiswaan itu. Sampai saat ini Budenya sebagai guru kimia dan guru mata pelajaran saja, karena sudah berdasarkan faktor umur dan sudah banyak adik-adik yang lebih muda yang lebih berkompeten untuk duduk di sana. Saat ini nyamannya ya sebagai guru mata pelajaran saja. Itu sepanjang, dan sampai pada detak akan pensiun 3 tahun lagi. 3 tahun lagi Bu pensiun. Sayang sekali Bu ya. Berarti lah dari awal di SMA Yuda Dharma berapa tahun nih ke? Dari tahun 95 sampai tahun 2006, langsung dipindahkan ke SMA Negeri 2 sejak berdirinya SMA Negeri 2. Tapi masih sempat pinjam gedung di sana selama 2 tahun di SMA yang lama. Berarti udah mungkin bahkan orang tua di rumah sempat Ibu ajar mungkin ya, orang tua teman-teman di rumah. Itulah yang termasuk yang paling berkesan selama Bu Madenya menjadi guru, karena di tempat yang sama, tidak pindah kemana-mana, sehingga dari awal ada yang ibu bapaknya sudah dapat diajar, dan sekarang sudah anaknya sekarang di SMA 2. Lagi diajar. Itu dia yang paling menarik. Itu pantaslah ibunya, beliau tuh terkenal di alumni, bahkan murid-murid yang udah tamat pastinya bakalan nanyain Ibu di luar. Itu Bude masih ndak, Mama masih di sana ndak, digituin, karena melekat ibunya ya. Sangat berkesan untuk murid-murid Astungkare, karena
Budenya punya prinsip kalau menjadi seorang guru, khususnya itu kan pendidik, bukan hanya pengajar, itu mestinya hadir sebagai guru di hati anak-anak kita, bukan di matanya anak-anak. Sehingga dimanapun nanti dia berada, seperti apapun kondisinya, masih tetap ingat seperti itu. Bolehlah tegas, tapi pada prinsipnya itu adalah untuk kebaikannya. Itu kalau menurut Ibu. Nah, ngomong-ngomong tadi Ibu bilang tegas, tapi di beberapa murid emang Ibu terkenal tegas. Nah, menurut Ibu tegasnya Ibu tuh gimana, Bu? Tegas yang nggak neko-neko ke murid karena muridnya salah, atau memang hanya untuk menggertak mereka aja? Sepertinya sih kalau orang yang sudah lama kenal budenya itu sebenarnya pribadinya itu sangat halus dan memang sangat dekat sama anak. Tapi kenapa berlaku seperti itu? Tegas bukan kasar, itu hanya sebatas tanggung jawab untuk tetap bisa membentuk karakter anak, biar anak-anak tahu itu apa hak dan kewajibannya, apa yang boleh dan tidak. Dan sering juga Bude memberikan suatu pemahaman yang pasti. Bude sering bilang begini ketika sebelum pembelajaran dimulai, memberikan sesuatu arahan yang untuk membentuk karakternya dia, bahwasanya tegaskan sekali lagi, tidak semua yang dihargai itu sempurna. Ya, betul. Tapi berada pada tempat yang tepat, yang bisa menerima segala kekurangan kita. Sehingga dengan demikian, apapun itu, jika kasar itu bukan berarti itu adalah sesuatu yang tidak berguna. Itu sepertinya parutan kelapa itu misalnya. Dan yang halus itu bukan berarti sesuatu yang tulus. Misalnya itu lumut, bisa menjatuhkan. Tetap itu yang ditegaskan kepada anak, sehingga kalau kerasnya ibu, tegasnya ibu itu sebenarnya bukan berarti adik itu tidak berguna atau tidak bermanfaat. Itu sebenarnya untuk mengingatkan bahwasanya semua hal seperti apapun kita pandang buruk, itu yang berhak untuk mengatakan itu hanya beliau. Itu sebenarnya semua ada manfaatnya, sehingga anak bisa tumbuh secara dewasa memahami suatu permasalahan. Itu menurut Ibu kalau sama anak-anak. Tapi saya juga ngerasain, karena saya juga diajar sama Ibu nge. Kalau saya kan paling nggak suka jujur Bu sama IPA di SMP. Ya, betul. Tapi waktu Ibu ngajar saya di kelas dengan kimia yang bicaranya tegas, saya nutup mata aja sampai nggak bisa kan. Atom adalah suatu teknik massa yang dimana nomor atom, saya langsung melekat di otak saya tuh sampai rumah saya, nomor atom itu benar-benar berguna. Itu yang sebenarnya diajarkan. Sebenarnya itu adalah sesuatu hal pemahaman yang sangat penting sekali, karena banyak sekali perbedaan murid saat ini, siswa zaman now itu istilahnya, dengan murid yang sudah yang sebelumnya. Itu sudah pasti, sehingga kami sebagai pendidik juga harus mempunyai suatu paradigma dan suatu perubahan ke arah yang lebih mudah untuk bisa mencapai apa yang menjadi harapan kita. Itu sebenarnya Dek. Nah, dari yang Ibu tadi bilang, perubahan generasi lah namanya kalau sekarang ada namanya Gen Z, Gen milenial. Sudah berapa gen yang Ibu ajar dulu. Nah, menurut Ibu apa perbedaan yang Ibu rasakan lah dari setiap perbedaan generasi tersebut? Mungkin yang gen sekarang yang lebih mudah diajar, atau milenial yang mudah diajar? Kalau masalah perubahan sebenarnya itu tidak selamanya suatu perubahan itu berdampak positif, negatif, dan sisi positif dan negatifnya. Sehingga dengan demikian dari zaman ke zaman sebenarnya tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih buruk. Karena mengacu kepada kondisi yang kita hadapi pada masanya, itu maksudnya pada masanya. Kalau dulu oke lah, kalau karakter siswa di sana lebihnya. Dia masih sangat hormat dan sangat menghargai seorang pendidik pada saat itu. Betul. Malulah untuk berbuat apalah itu. Cuma pada saat itulah kemampuan secara, boleh dikatakan secara akademis dan kompetensi juga sangat lebih bagus, karena diajarkan dari sesuatu yang boleh dikatakan menurut anak-anak itu sulit, tapi pada dasarnya itu tidak. Karena tetap ditekankan bahwa namanya belajar itu adalah suatu proses. Beda dengan siswa zaman now. Kalau sekarang itu anak seakan-akan tidak bukannya buruk, tidak membandingkan, tidak ya, karena memang zaman sekarang juga sudah beda. Tidaklah seperti itu karakternya sekarang. Sudah anak-anak sedikit agak free, agak bebas dan agak ringan menurut mereka.
bahwa kehadiran pendidik itu biasa-biasa saja, tidak semestinya dia harus merasa ditakuti, khawatir lah gitu, nanti ndak malu, ndak bisa apa yang menjadi harapannya, itu tidak sebenarnya. Nah, itu juga tidak terlepas dari perkembangan teknologi juga. Sama dengan sekarang, kalau guru masih secara manual mengajarnya masih secara seperti dulu, itu kadang-kadang anak bosan atau apakah, karena mereka itu kan sudah mengenal apa sistem digital kah, IT dan lain sebagainya yang lebih mengasihkan. Tapi jika itu menurut Ibu tidak dilakukan atau tidak digunakan secara bijak, sebenarnya itu juga berdampak negatif. Terjerumus ke hal-hal yang sangat mengasihkan, tapi sebenarnya itu tidak kurang bermanfaat untuk mereka itu sebenarnya. Benar. Oke lah, kalau memang itu dalam rangka untuk mengakses apa pembelajaran sesuai dengan apa tujuan pembelajaran yang sedang disampaikan oleh pendidik itu sendiri, itu sangat bagus sekali. Tetapi kadangkala keluar dari rel itu. Benar. Sehingga dengan demikian ada guru yang menyajikan sesuatu, anak lewat ataupun dia itu melakukan sesuatu yang dia mengasihkan mengambil HP tapi tidak sesuai dengan apa yang ada aja yang dicarinya. Nah, gimana cara Ibu menghadapi murid yang kayak gitulah? Karena jujur ada terkadang teman saya yang kayak gitu, tapi gurunya beda-beda menghadapi. Nah, kalau Ibu tuh gimana caranya Ibu menyikapi mereka kalau Ibu suruh coba buka buku digitalnya halaman segini, tapi mereka buka Instagram. Gimana tuh cara Ibu tuh di dalam kelas? Sebenarnya sih kita harus satu yang harus tetap kita jaga itu adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan hati kita untuk tetap bahwasanya anak masih tetap memerlukan suatu bimbingan dari kita. Secanggih apapun itu masa itu, secanggih apapun sistem itu, kepengawasan itu sangat penting sekali dan perhatian itu sangat penting sekali, baik secara general ataupun secara individu tersendiri. Kalau memang dia melakukan sesuatu yang lebih dari yang lain itu kalau menurut Ibu. Nah, artinya dengan cara menegur terlebih dahulu dengan sopan untuk mengarahkan dan menyiapkan dia untuk melakoni dan mengikuti proses yang memang benar-benar sedang berlangsung dan memang sedang diarahkan oleh gurunya. Nah, seandainya itu masih belum bisa dipahami ataupun masih belum diikuti, kita tidak bosan-bosannya untuk tetap mengadakan suatu pembinaan, dan itu adalah suatu penanganan yang khusus untuk dia. Bahwasanya mengikuti suatu proses itu adalah satu hal yang sangat penting sekali dan sama sekali tidak boleh melewatkan itu. Karena apa? Sistem belajar itu adalah sesuatu sistem, sehingga dengan sistem itu adalah sesuatu proses yang berlangsung secara terus-menerus, kontinu, dan sistemnya itu adalah berulang-ulang, sehingga apa yang menjadi konsep dasar pada ini harus diingatkan pada konsep-konsep berikutnya. Kita tidak bisa lepas sama sekali. Sedetik pun kita lepas, maka kita akan tidak memahami apa yang sebenarnya menjadi harapan kita. Ya, itu memang sudah menjadi tantangan guru ya untuk menghadapi murid-murid seperti itu. Memang. Itulah tantangan yang paling besar di saat ini untuk bagaimana membuat karakter anak itu artinya kembali seperti dulu, paling tidak ada perhatian terhadap pendidik itu. Dan semua itu dilakukan oleh guru bukan hanya semata-mata untuk kepentingan guru, tapi untuk kebaikan. Tentu untuk kebaikan kita sendiri. Betul. Guru memarahi kita bukan karena kita gini, pasti kita ada salah makanya dimarahi. Itulah. Betul. Jadi Ibu tuh salah satu guru favorit saya juga kebetulan, makanya saya sangat happy bisa mempodcast Ibu hari ini, bisa berbincang-bincang ringan sama Ibu. Nah, Ibu punya nggak suatu nasihat atau nggak pesan nih buat teman-teman saya atau bahkan saya sebagai murid generasi yang sekolah di SMA Negeri 2 ini? Pesan untuk kita murid-murid di SMA. Sebenarnya sih sudah setiap saat seorang pendidik sebenarnya harus sekian menit ke depan atau di belakangnya atau di sela-selanya itu selalu memberikan suatu pesan-pesan yang mengingatkan bagi anaknya. Karena kalau memang guru itu benar-benar dia menyadari tugasnya, dia bukan hanya hadir sebagai pengajar, tapi dia sebagai pendidik. Bagaimana membangun suatu karakter siswa untuk bisa paham atas dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri sebelum harus bertanggung jawab kepada orang lain. Sehingga selalu dipesankan kalau ibu kepada anak itu adalah tetap untuk menjaga keseimbangan diri, pikiran, baik fisik, karena itu adalah sangat penting untuk menjaga sesuatu power yang ada pada diri sendiri, dan kenalilah potensi masing-masing untuk mengembangkan diri, apa yang mesti harus dilakukan dan apa yang harus diharapkan untuk kedepannya.
untuk diri sendiri. Nggih, terima kasih. Itu kita harus ingat teman-teman, kita harus kenal dulu diri kita sendiri, potensi apa yang kita miliki sebelum kita mengambil langkah yang salah di kedepannya. Nah, Ibu tuh karena Ibu ini kalau saya simpulin ya dari kakak-kakak kelas lain yang mungkin saya juga rasakan, kenapa Ibu jadi favorit, padahal Ibu tegas, ngomongnya kalau ngajar tegas. Karena kalau Ibu ngajar nih, Ibu pasti bakalan nyelipin kata-kata, begini loh sayangku, gitu. Dan itu tuh membuat kita nggak merasa sebagai murid dimarahi sekali, atau merasa kami tuh kita sudah nggak bisa, dimarahin enggak, kita jadi lebih merasa seperti diajari dengan pelan gitu, nggak tersinggung sama sekali kami jadinya, kayak oh ya ibunya baik, ibunya ngerti kita, jadi saya kalau ngasih jawaban saya, meskipun saya nggak tahu benar atau salah, saya yakin ibunya nggak bakalan ngemarahin, itu keyakinan yang saya bawa sama ibu, makanya jadi favorit ibunya ini ya. Nah, dari pesan-kesan tadi kita sudah dikasih tahu. Nah, kita skip dulu topik yang udah kita bahas. Sekarang kita tanyain baru nih. Ibu sebagai mengajar, Ibu punya hobi enggak atau aktivitas lain di rumah di luar aktivitas mengajar? Sebenarnya dari dulu Ibu memang lain daripada yang lain, seorang ibu yang lain. Betul, benar. Lain dari yang lain. Karena apa? Sepanjang memang Ibu ditugaskan sebagai seorang guru yang dari menjadi guru honor dari tahun 90 mengabdi sebagai guru honor, kemudian baru diangkat tahun 2007 loh Dek, ibunya bisa direntangkan berapa tahun sebagai guru honor. Panjang, sehingga betapa pahitnya pengalaman itu, sehingga satu kata dalam hati Ibu, tidak pernah Ibu berjanji muluk-muluk dan lain sebagainya. Hanya satu janji Ibu waktu itu ketika saya memang ditakdirkan, diberikan kesempatan untuk menjadi guru, dan memang di sanalah nasinya Ibu, maka saya akan mengabdikan diri dengan sebaik-baiknya. Sehingga begitu resmi menjadi pegawai negeri sipil, Ibu sudah tidak pernah mencari kegiatan lain selain mengajar. Sehingga sebagai seorang ibu yang pada waktu itu masih boleh dikatakan kategori masih sebagai pasangan muda yang punya anak kecil, tidak mampu untuk diduduk bagian bidang kurikulum, apalagi seorang ibu, seorang perempuan, itu betapa sulitnya. Kurikulum loh, itu jantungnya sekolah pada saat itu, dan berlama-lama bertahun-tahun. Itu karena apa? Karena Ibu punya pikiran begini, ketika kita mempunyai pilihan di dalam hidup, maka harus ada sesuatu yang dikorbankan untuk bisa memaksimalkan yang lainnya. Sehingga dengan demikian, mohon maaf, waktu itu Ibu mengorbankan keluarga untuk demi artinya tugas-tugas Ibu, karena itu memang sudah janji kita baik di keluarga. Bagaimana kita adakan suatu koordinasi dengan keluarga bahwasanya seperti itu. Sehingga Astungkare sampai tahun berapa Pak Madenya datang, itu Pak Made Agusnya untuk menggantikan Ibu, itu Astungkare sekali ada adik yang masih muda yang untuk bisa berjaya duduk di sana, sehingga kembalilah Ibu kepada keluarga. Ibu tidak punya hobi yang lain-lain seperti perempuan lain, shopping lah, inilah, tidak. Karena saya nyelipin pertanyaan itu karena saya benar-benar nggak tahu nih, saya nggak pernah melihat Ibu itu udah ngelakuin shopping kemana-mana kah bertamasya bersama keluarga. Mohon maaf, itulah suatu kekurangan pada diri Ibu. Sebenarnya itu kan harus seimbang. Iya, betul kan? Untuk bagaimana kita membahagiakan diri. Cuma budenya bahagianya tidak di sana. Bahagianya mengajar. Iya, bahagianya itu melakukan sesuatu yang menjadi harapan saya, itu sudah tercapai dalam hidup saya, dan saya pegang itu baik-baik tanpa harus kita berpikir bahagia yang lain. Yang penting keluarga itu artinya kita punya kesepakatan bersama keluarga untuk bisa mengejar itu, sehingga bagaimana anak-anak yang kita lahirkan itu bisa disiapkan dengan segala sesuatunya yang kita dapatkan dari tugas-tugas itu. Itu Nak, tidak pernah pergi kemana-mana juga enggak, mohon maaf, gimana lah hobinya. Kita jadi tahu ya, jadi saya kira saya bakalan dapat jawaban dari podcast ini, ternyata Ibu mendedikasikan itu pada SMA Negeri 2 Tejakula, ke tugas-tugasnya. Mungkin jika tidak di SMA Negeri 2 Tejakula pun Ibu bakalan kayak gitu, karena udah prinsipnya, udah kalau ini tugas saya bakalan emban gitu Ibu. Begini, mohon maaf, sebenarnya pernah diinginkan untuk pindah ke kampung ketika SMK baru berdiri, dicari karena disuruh pulang kampung, tapi enggak, karena Ibu sudah berjanji dalam hati bahwa saya sampai titik akhir tugas, titik darah penghabisan saya ada di Jumah Bondalam, karena nasib saya ketemu di Jumah Bondalam. Astungkare, masyarakat Bondalam bisa menerima dengan baik. Astungkare. Ya. Bagus banget sih overview Ibu. Ternyata sebagus itu ceritanya Ibu ya. Saya kira Ibu tuh bakalan
adalah di luar dari pembelajaran ini saya ada gini ini ternyata emang cocok ibu menjadi guru. Ibu tuh beda dari guru-guru yang lain yang saya ketahui. Saya tidak membedakan ya. Guru-guru semua memiliki, saya sebagai murid, mungkin pandangan saya sebagai murid. Guru-guru yang lain memiliki sifatnya tersendiri atau karakternya tersendiri untuk mengajar. Dan ibu tuh juga salah satu guru yang bersinar karakternya di saat mengajar, di saat bersosialisasi di luar mengajar. Nah, saya yang ngerasa kayak gitu ya. Nah, mungkin baik teman-teman podcast teman-teman di rumah, kita nggak kerasa bincang-bincang ini mungkin ada ya 30 menit kita bincang-bincang mungkin. Sekarang mendekati. Iya, mungkin mendekati. Ibu ada yang ingin disampaikan ke teman-teman di rumah sebelum saya tutup nih, soalnya ya sudah cukup lah seperti cukup, itu ya. Memang ibunya memang orangnya seperti itu, praktis, efisien dan efektif. Iya, ibu itu tepat waktu saya bilangnya, ibu saya nanti jam segini maksud saya. Ya diselesaiin semua dengan cerita yang bisa diringkas tapi padat, semua ada di sana di ceritanya. Nah, dari apa yang telah kita bincang-bincang tadi, kita jadi tahu ibunya mengajar sebelum jadi guru kimia jadi apa, jadi wakase, jadi wakakurikulum dan lain-lain. Kita jadi tahu ternyata ibu enggak ada hobinya tapi memang ya sangat mendedikasikan dari tugas-tugasnya, dan memang inilah kebahagiaan Ibu Made, itulah ya. Semoga kalian yang di rumah mendapatkan manfaat dari podcast kali ini. Nantikan terus video-video kami di Mandala Podcast Sabtu Basa Basi. Ingat like, comment, subscribe. Bye, Mandala, go!